Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifdal Al-Hadar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Market Analysis and Competition Speech. Baik, langsung saja. Eh, Pendahuluannya ini analisis pasar melibatkan pemahaman tentang ukuran pasar, tren dan preferensi konsumen. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data pasar termasuk data demografi, perilaku konsumen dan preferensi produk. Analisis pasar membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang pasar yang belum terpenuhi dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Yang berikutnya ini, apa itu analisis pasar dan ruang persaingan? Di mana kita tahu bahwa analisis pasar adalah proses yang dilakukan untuk memahami kondisi pasar, termasuk kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta tren dan kondisi pasar yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk atau layanan. Dalam analisis pasar, kita juga dapat mengidentifikasi dan memahami ruang persaingan di pasar. Ruang persaingan mengacu pada lingkungan bisnis, di mana perusahaan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dan pelanggan. Dalam ruangan persaingan juga, perusahaan harus memahami kompetitor mereka, termasuk produk atau layanan yang mereka tawarkan, strategi pemasaran yang mereka gunakan, dan kekuatan dan kelemahan mereka. Juga dalam analisis pasar dan ruang persaingan, di sini ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, yang meliputi yang pertama ini struktur pasar, di mana struktur pasar ini kita dapat memahami struktur pasar yang dimaksud adalah pentingnya untuk mengetahui siapa saja kompetitor di pasar dan dalam pasar apa kita terlibat. Struktur pasar dapat berbeda seperti pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, dan dalam hal ini akan mempengaruhi strategi bisnis yang harus kita ambil. Yang kedua ini keunggulan kompetitif. Analisis pasar dan ruang persaingan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif mereka. Keunggulan kompetitif adalah faktor yang membedakan perusahaan dari pesaingnya dan membuatnya lebih menarik bagi pelanggan. Dengan memahami ruang persaingan, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang memanfaatkan keunggulan kompetitif mereka. Yang ketiga itu peluang dan ancaman, di mana analisis pasar dan ruang persaingan membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Dengan memahami tren dan kondisi pasar, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang ada. Yang keempat ini segmentasi pasar, di mana analisis pasar juga membantu perusahaan dalam memahami segmen pasar yang ada. Dengan memahami karakteristik dan preferensi pelanggan, segmen pasar tertentu, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menargetkan segmen pasar yang tepat. Yang selanjutnya ini, mengapa analisis pasar dan ruang persaingan penting dalam bisnis ya? Jadi, analisis pasar dan ruang persaingan sangatlah penting dalam bisnis karena memberikan wawasan yang berharga tentang lingkungan bisnis dan pesaing kita. Ada beberapa faktor analisis mengapa analisis pasar dan ruang persaingan ini penting dalam bisnis ya. Yang pertama itu memahami pesaing, di mana melalui analisis pasar dan ruang persaingan kita dapat mengidentifikasi pesaing langsung dan tidak langsung kita. Ini membantu kita memahami strategi mereka, produk atau layanan yang mereka tawarkan, dan bagaimana mereka memasarkan kepada pelanggan mereka. Dengan memahami pesaing kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta menemukan peluang untuk membedakan diri kita dari mereka. Yang kedua ini mengidentifikasi peluang pasar. Analisis pasar membantu kita mengidentifikasikan peluang pasar yang belum dimanfaatkan atau segmen pasar yang belum terpenuhi. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, kita dapat mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut dan membedakan diri kita dari pesaing. Yang berikutnya itu mengantisipasi tren industri. Melalui analisis pasar dan ruang persaingan,
kita dapat mengidentifikasi tren dan perubahan dalam industri kita. Ini membantu kita mengantisipasi perubahan pasar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk tetap relevan dan kompetitif. Misalnya, jika kita melihat bahwa banyak pesaing kita beralih ke penjualan online, kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan platform e-commerce untuk tetap bersaing ya. Berikutnya itu mengembangkan strategi pemasaran efektif. Dengan memahami pesaing kita dan pasar secara menyeluruh, kita juga dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Kita dapat menyesuaikan pesanan pasar kita, menargetkan pelanggan yang tepat dan menentukan harga yang kompetitif. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing kita, kita juga dapat mengidentifikasi celah di pasar yang dapat kita manfaatkan. Yang kelima itu mengukur kinerja bisnis. Analisis pasar dan ruang persaingan membantu kita mengukur kinerja bisnis kita. Dengan membandingkan dengan pesaing kita dapat melihat bagaimana kita bekerja dalam hal pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, dan kepuasan pelanggan. Dibandingkan dengan pesaing, kita memberikan wawasan yang berharga tentang posisi kita di pasar dan membantu kita mengidentifikasi area di mana kita perlu meningkatkan kinerja kita. Selanjutnya ini apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari analisis pasar dan ruang persaingan. Manfaat analisis pasar dan ruang persaingan adalah sangat penting bagi kesuksesan bisnis kita ya. Dengan melakukan analisis pasar dan ruang persaingan yang baik, kita dapat memperoleh beberapa manfaat. Di sini ada 5 manfaat ya. Yang pertama ini memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Analisis pasar membantu kita memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, kita dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar. Melalui analisis pasar, kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru di pasar nih. Jadi, kita dapat mengetahui segmen pasar yang belum terpenuhi atau tren yang sedang berkembang. Dengan memanfaatkan peluang ini, kita juga dapat mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk memperluas pangsa pasar kita ya. Yang ketiga ini mengetahui persaingan. Ya, jadi analisis pasar juga membantu kita memahami persaingan di pasar. Kita dapat mengidentifikasi pesaing kita, menganalisis kelemahan dan kelebihan mereka, serta memahami strategi pemasaran yang mereka gunakan. Dengan pemahaman yang baik tentang persaingan, kita juga dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengalahkan pesaing dan menangkan persaingan. Yang keempat itu mengurangi resiko. Dengan melakukan analisis pasar dan ruang persaingan, kita juga dapat mengurangi risiko bisnis. Kita juga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi di pasar. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko ini, kita juga dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih berdaya. Untuk yang terakhir ini, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif ya. Analisis pasar membantu kita mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan persaingan. Kita juga dapat menentukan harga yang tepat, mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan, dan merancang pemasaran yang efektif. Dengan strategi pemasaran yang tepat, kita juga dapat meningkatkan daya saing bisnis kita dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kesimpulannya bahwa dalam dunia bisnis yang kompetitif, analisis pasar dan ruang persaingan memainkan peranan yang sangat penting. Melalui analisis pasar, perusahaan dapat memahami kondisi pasar, kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta tren dan kondisi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran produk atau layanan. Selain itu, analisis pasar juga membantu perusahaan mengidentifikasikan ruang persaingan di pasar, di mana mereka harus memahami pesaing, strategi pemasaran mereka, dan kekuatan dan kelemahan mereka. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi Market Analysis and Competition Speech. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.
Baik, untuk dampak dari perang Israel dan Palestina terhadap perdagangan global, di sini dijelaskan bahwa Gedung Putih mengatakan Biden akan mengumumkan permintaan perdanaan baru pada minggu ini yang diyakini berjumlah 100 miliar US dollar atau sekitar 1,6 kuadriliun. Jumlah tersebut mungkin mencakup 60 miliar US dollar untuk Ukraina dan 10 miliar US dollar untuk Israel. Menurut beberapa sumber, miliaran dolar untuk keamanan perbatasan Asia dan Amerika. Dari sisi Iran, negara tersebut menyerukan embargo minyak atau larangan ekspor terhadap Israel sehingga dengan konflik di Gaza, konflik antara Israel dan Hamas yang berkelanjutan berpotensi mengganggu perekonomian dunia, bahkan menyebabkan resesi jika lebih banyak negara yang ikut terlibat. Terdapat beberapa skenario yang akan terjadi jika perang tersebut terus meluas. Yang pertama ini harga minyak, di mana harga minyak mentah dapat melonjak tajam jika ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Mengingat Timur Tengah adalah pemasok sepertiga pasar minyak global, potensi Iran untuk lebih terlibat dan respon Amerika yang meningkatkan sanksi terhadap minyak Iran menjadi sorotan. Iran berencana melakukan embargo minyak atau larangan ekspor terhadap Israel, penindasan keras terhadap ekspor minyak Iran. Iran dapat segera menghilangkan 1 sampai 2 juta barel per hari dari pasar dalam sekejap. Selanjutnya itu inflasi melonjak, di mana ketika harga minyak mentah melonjak, ancaman inflasi yang tinggi kembali menghantui perekonomian global. Amerika Serikat, India, China, dan negara-negara besar lainnya merupakan importer minyak yang besar dan dapat mengalami inflasi impor yang tinggi. Jika harga minyak tetap tinggi, ketika harga minyak naik, biaya produksi berbagai industri dan biaya energi untuk dunia usaha dan rumah tangga juga meningkat, sehingga mendorong inflasi lebih tinggi. Lonjakan harga minyak yang sampai mencapai 130 per barel setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun lalu dapat menghentikan penurunan inflasi. Ekspektasi pasar dalam jangka panjang terhadap ekspektasi inflasi Amerika dan kawasan Eropa menunjukkan inflasi tetap berada di atas target, yaitu 2%. Yang ketiga ini dolar makin perkas, di mana permintaan terhadap safe haven telah mendorong penguatan dolar. Indeks dolar telah mencapai level 106 dengan kenaikan 7% dari penurunan terendah sepanjang tahun 2023 pada pertengahan Juli di level 99. Kenaikan dolar ini membuat mata uang banyak negara terpuruk, termasuk rupiah. Bank sentral sejumlah negara bahkan terpaksa menggerakkan suku bunganya untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini diambil oleh Turki dan Indonesia.